Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Huda rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya nikmat Allah senantiasa mengucur deras kepada kita, baik di saat kita sadar maupun kita tidak sadar. Karena tidak ada jalan yang lain kecuali kita mengembalikan itu semua kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, tauladan kita, panutan kita. Tiada manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wasalna ila surat Ali Imran. Kita pada pagi hari ini sudah sampai pada pembahasan dari kajian tafsir Al-Jalalain Imam Jalaluddin Suyuti wa Imam Jalaluddin Mahalli, nafa'anallahu bi'ulumihima fid dharain amin. Kita ada pada surat Ali Imran ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sadiqin الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'unabbi'ukum. Qul katakan ya Muhammad, a'unabbi'ukum, maukah kalian aku kabarkan, aku sampaikan, bi khairin min zalikum, dari apa yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu al-mazkur minasyahawat, yaitu sesuatu yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya yang berbicara tentang zuyyina linnasi hubbus syahawat, bahwa dunia ini dihiasi, diperindah, dicantikkan dengan adanya wanita-wanita, minan nisa wal banin, dan anak keturunan, wal qanatir, dan harta benda, yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua?
lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut asyirka, yaitu menyekutukan Allah, inda rabbihim, maka di sisi Allah telah disediakan jannatun, sebuah taman, sebuah surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir bengawan, mata air yang tidak pernah berhenti, khalidina fiha, yang di dalamnya kekal bagi orang yang telah memasukinya, wa azwajun, dan juga pasangan-pasangan, mutahharatun, yang suci, minal haidi, tidak pernah haid, wa ghairuhu mimma yastaqziru, dan apa-apa yang kotor dari seorang wanita, waridwanun, dan juga disediakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat, Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Jadi ayat ini masih menjelaskan berkaitan dengan ayat sebelumnya yang kita berbicara tentang bagaimana manusia dengan segala fitrahnya itu diberikan keinginan, diberikan syahwat. Ya. Syahwat yang dimaksud adalah syahwat sebagai fitrah. Karena Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk dijadikan sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memproklamirkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah yang nanti akan memakmurkan bumi, yang akan memanfaatkan bumi, yang akan membesarkan bumi. Walaupun nanti ada sebagian yang saling menumpahkan darah, menghancurkan, merusak. Kenapa? Karena manusia diberikan syahwat. Syahwat itu adalah bekal untuk menjadi khalifah. Kenapa tidak diberikan kepada para malaikat? Bukankah malaikat akan senantiasa menjaga dan melakukan kebaikan karena dia hanya senantiasa taat? Ya. Kenapa tidak diberikan kepada gunung, kepada langit, kepada laut, tapi diberikan kepada manusia yang sebagian malaikat mensifatkan akan saling menumpahkan darah di muka bumi. Tapi inilah rahasia Allah. Allah memilih manusia dengan memberikan bekal, yaitu hubbus syahawat, adanya keinginan. Karena seorang pemimpin, seorang khalifah, dia harus memiliki keinginan, memiliki kemauan. Coba bayangkan, kalau ada orang yang tidak punya keinginan apa-apa, bagaimana nasibnya, bagaimana hidupnya? Ada seorang laki-laki jomblo, dia tidak punya keinginan terhadap wanita. Apakah dia mau berbuat? Apakah dia mau mengorbankan? Apakah dia mau berusaha untuk mendapatkan si wanita? Sedangkan dia tidak punya keinginan, tidak punya syahwat? Tentu tidak. Tapi Allah menghiasi manusia dengan keinginan. Pertama, keinginan yang paling sering bagi manusia, terutama laki-laki, adalah pasangannya. Begitu juga sebaliknya, wanita keinginannya adalah laki-laki. Minas syahwat, minan nisa, dari wanita. Itu sudah dihiasi. Orang kalau sudah punya keinginan untuk memiliki pasangan, dia akan berusaha. Dia akan mengejar. Dia akan bertaruh hidupnya untuk mendapatkan si wanita. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah memiliki pasangan, memiliki istri, dia ada keinginan yang lain, memiliki keturunan. Dia akan berusaha bagaimana bisa mendapatkan keturunan. Bahkan yang memiliki penyakit, dia akan pergi ke dokter. Ada usaha untuk mendapatkan keturunan. Setelah memiliki keturunan, dia punya keinginan yang lain, memenuhi kebutuhannya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana masa depannya, sehingga dia harus bekerja. Jadi orang yang tidak punya keinginan, maka hidupnya tidak akan ada perubahan, dan itu tidak cocok sebagai khalifah.
Oleh karenanya khalifah harus memiliki keinginan, tetapi itu semua harus dibungkus dengan menggapai ridho Allah. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hubbus syahawat itu adalah sebuah bekal untuk menjadi khalifah. Jadi semua bumi ini dikelilingi oleh hubbus syahawat, ya. Tetapi terkadang kita lalai dengan tujuan kita sebagai khalifah. Kita bekerja hanya menuruti keinginan kita, keinginan istri kita, atau bahkan juga ada yang terperosok dalam pusaran dunia saja, mengumpulkan harta terus, tidak menjalankan perintah Allah, menuruti keinginan istri, bahkan kadang ketika penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran, dia menuruti keinginan istrinya, akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Ketika menuruti anak, yang penting anak bahagia tanpa memperhatikan pendidikan, akhirnya dia jatuh dalam pusaran syahwat dunia terus menerus, sedangkan dia melalaikan dari perintah Allah, yaitu khalifah. Nah, bagaimana agar itu tidak terjadi? Maka Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan, sebagai pembawa pesan, Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, "A'unabbi'ukum," maukah aku kabarkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita sudah digambarkan bagaimana kehidupan dunia. Itu semua adalah cobaan. Itu semua adalah bahan bawaan fitrah kita, tetapi itu bukan tujuan. Itu adalah wasilah. Kita cinta wanita, itu wasilah. Kita cinta anak, itu wasilah. Kita cinta kepada harta, itu wasilah. Tapi bukan itu yang harus kita tuju sebagai tujuan akhir. Itu hanya perantara. Qul ya Muhammad. Nah, ini ketika kita mengatakan dalam tafsir, ini hebatnya para ulama-ulama tafsir. Ketika membaca tafsir, dia tidak pernah membaca qul, katakanlah ya Rasulullah, itu tidak. Tapi langsung kepada personalnya, kepada namanya, tanpa menyebut gelarnya. Ya, kan tidak ada ulama dalam bidang selain tafsir itu menyebutkan bahwa Muhammad mengatakan begini-begini, tidak ada, kecuali dalam tafsir. Kenapa? Karena tafsir itu mewakili firman Allah. Jadi kita mengatakan sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Kalau dalam bahasa itu jangkar. Tidak ada orang yang berani menjangkarkan Nabi Muhammad dengan nama langsung. Jangkar itu artinya menyebut nama tanpa mengimbuhi dengan gelar kebesaran. Ya. Jadi setiap ahli tafsir menyebutkan qul, katakan ya Muhammad, langsung menyebut nama. Tapi kalau termasuk Imam Suyuti, pengarang dari penulis dari muallif tafsir Jalalain, ketika beliau berbicara tafsir pasti akan menyebut Nabi Muhammad dengan namanya langsung. Qul, seperti dalam ayat ini, qul ya Muhammad, katakan ya wahai Muhammad, liqaumika, kepada kaummu. Tapi ketika Imam Suyuti dia berbicara tentang masalah fikih, berbicara masalah adab, dia pasti akan mengatakan dengan nama kebesaran Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia akan memberikan nama sebaik-baik gelar, sepantas-pantasnya gelar kepada Nabi Muhammad. Nah, ini diantara perbedaan antara ulama tafsir dengan ulama yang lain. Makanya kemarin sempat viral ketika ada seorang alim ulama, ya, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, menyampaikan bahwa mengatakan Nabi Muhammad dengan namanya, atau Abu Bakar As-Siddiq tanpa Sayyidina. Kemudian ada yang menyoal, orang yang tidak memiliki ilmu menyoal, bagaimana bisa dia merendahkan sahabat tanpa menyebutkan Sayyidina? Padahal di atas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Umar, Ali, itu ada Nabi Muhammad tanpa menyebut gelar. Nah, ini karena ada sedikit perbedaan dalam masalah tafsir. Ketika memang firman Allah menyampaikan secara langsung, ya kita menyampaikan secara langsung, karena tidak ada imbuhan di dalamnya. Memaknainya juga demikian, tidak bisa merubah makna kecuali memang apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran.
Qul ya Muhammad liqaumika, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, a'unabbi'ukum, aku sampaikan sebuah berita yang besar. Ini dalam surat An-Naba, itu artinya kan berita yang besar. Surat An-Naba, ya, berita yang agung, yang besar. Ini menggunakan kalimat unabbi'ukum, bukan ukhbirukum. Bukan menggunakan aku mengabarkanmu, bukan, tapi nabba. Unabbi'ukum, maukah aku beritakan, aku sampaikan kepadamu tentang suatu yang besar. Apa itu? Bi khairin min zalikum, lebih baik daripada yang disebutkan sebelumnya tadi, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Apa yang disebutkan lebih baik daripada yang disebutkan pada ayat sebelumnya? Yaitu telah disediakan lilladzina taqau, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menggapai ridha Allah, bahwa inda rabbihim, di sisi Allah itu ada sesuatu yang besar. Dan pada ayat sebelumnya wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa sebaik-baik tempat kembali ada di sisi Allah, bukan di dunia ini. Itu bukan tujuan akhir kita. Wallahu indahu husnul ma'ab. Maka di ayat ini dijelaskan apa itu yang ada di sisi Allah, yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya serta hiasannya, yaitu telah disediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga. Kalau pada ayat sebelumnya kita di dunia dihiasi dengan harsun, yaitu perkebunan, ya, tanah, taman. Kita kan bangga kalau udah punya sawit sekian hektar, bangganya luar biasa. Punya kebun apel sekian hektar, bahagia, senang. Punya taman, bahagia luar biasa. Tapi di sisi Allah lebih dari itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu ada bengawan, ada sungai, ada air yang mengalir terus menerus. Sebagian ahli terapi kan mengatakan di antara hal yang bisa menjadikan kita senantiasa tenang, senantiasa kita merasa tentram, nyaman hati kita, itu kalau mendengar percikan air. Ya. Sampai-sampai ada orang yang pergi ke gunung nyari air terjun, damai, tentram. Tajri min tahtihal anhar, karena di situ ada air yang mengalir, ada bunyi air terjun. Ya. Bahkan ada yang dengan sengaja kemudian membuat bagaimana caranya agar air tidak berhenti mengalir. Maka dibuatlah kolam, dibuat air mancur, digunakan mesin agar air itu terus bunyi bergemericik, mengalir terus menerus. Ada air yang memompa, ya, ada mesin yang memompa air ke atas, kemudian dari atas air turun, itu tajri min tahtihal anhar, air mengalir terus menerus. Tajri itu artinya terus menerus, mengalir secara berkesinambungan. Udah sampai bawah, naik lagi ke atas. Bahkan itu kita jadikan di kolam air ikan kita, akuarium kita, di taman depan rumah kita. Kenapa? Itu memberikan kenyamanan. Tetapi di sisi Allah ini bukan buatan manusia. Jadi tidak bisa disandingkan, tidak bisa digambarkan dengan kolam air kita. Ini lebih indah dari itu, lebih indah dari aslinya, lebih indah daripada bayangan kita. Tajri min tahtihal anhar, sehingga orang yang hidup di surga sudah pasti akan senantiasa tenang, tentram. Tidak ada pikiran yang membuat dia gelisah sedikit pun. Khalidin, dan itu sifatnya kekal. Fiha, di dalamnya, atau orang-orang yang memasuki surga itu kekal di dalamnya. Dan juga digambarkan wa azwajun mutahharah. Ada pasangan-pasangan, ada bidadari-bidadari, ada wanita yang senantiasa gadis dan perawan, mutahharah, suci terus menerus. Ya, kita kalau pasangan baru paling enak mungkin 3 bulan. Itu kalau belum diusir 3 bulan gak kerja-kerja kan diusir sama mertua. Ya, belum lagi sebulan udah haid istri. Ya,
Paling berapa minggu kita nyamannya menjadi pengantin. Tetapi di surga disediakan wa azwajun mutahharah, seorang gadis, seorang perawan bidadari yang senantiasa suci, minal haidi, tidak pernah haid dan hal-hal yang kotor lainnya. Tidak ada keinginan untuk buang kotoran, buang hajat, tidak pernah. Pokoknya tampilannya selalu indah, selalu menawan. Kalau bayangan orang manusia punya syahwat, itu tidak mau keluar kamar. Tetapi itu yang tadi disebutkan, surga, air yang mengalir, baik itu susu, yang mengalir itu susu, bukan hanya air putih, minuman dan lain sebagainya itu mengalir, madu dan seterusnya mengalir di bawah taman-taman surga itu. Maupun perempuan-perempuan bidadari-bidadari, kalau laki-laki bidadari, kalau perempuan ya kebalikannya. Karena Allah menggambarkan bahwa minan nisa kemudian albanin. Jadi tidak perlu kemudian menyebutkan minar rijal, tidak perlu. Ketika menyebutkan anak laki-laki tidak perlu menyebutkan anak perempuan. Itu sudah makna secara otomatis. Kalau di surga disediakan azwajun mutahharah, itu bukan berarti bidadari perempuan saja, tapi azwaj berarti pasangan. Kalau fitrahnya laki-laki berarti suka dengan perempuan. Kalau dia seorang wanita salehah, maka fitrahnya suka dengan laki-laki yang saleh. Itu sudah makna tersirat di dalamnya, azwajun mutahharah. Jadi nanti jangan protes. Ada dalam pengajian ibu, Ustaz, kalau di surga disediakan bidadari, untuk laki-laki perempuan apa? Ya tidak usah ditanya seharusnya. Karena makna itu sudah tersirat, pasangan sesuai dengan fitrahnya. Kamu laki-laki atau perempuan? Kamu perjaka atau perawan? Itu sudah termasuk makna di dalamnya. Wa azwajun mutahharah. Tetapi hal yang tadi kita sebutkan itu adalah surga yang paling bawah. Itu permintaan yang paling rendah bagi orang yang bertakwa. Karena apa? Itu masih kaitannya dengan syahwat. Ya, kaitannya dengan syahwat. Jadi Al-Qur'an menggambarkan surga itu dengan syahwat. Kalau Al-Qur'an tidak menggambarkan dengan syahwat, bagaimana manusia mau ingin masuk ke surga? Ya, ngapain ke surga nggak ada kesenangan? Bahkan sampai ada candaan, saya mau masuk neraka, di neraka banyak artisnya. Ada candaan yang demikian. Kenapa? Manusia masih dikuasai oleh syahwat. Maka Al-Quran menggambarkan dengan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan tingkatan pikiran manusia. Tetapi ada permintaan yang optimal, yang maksimal sebagai orang yang benar-benar bertakwa. Tidak hanya surga yang sudah disifatkan tadi, tetapi surga atau permintaan yang optimal itu adalah waridwanun minallah, yaitu ridhonya Allah. Itu permohonan yang paling tinggi bagi kita. Jadi jangan hanya minta surga. Surga ya silahkan, itu perintah Al-Quran. Tetapi yang lebih dari surga adalah ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, apapun akan diberikan, apapun keinginan akan disampaikan. Dan tidak ada keinginan yang tertinggi seorang mukmin kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah ridho, apa itu ridho? Ya. Kadang kita sekarang bertamu nih. Bertamu kepada seseorang. Kemudian tuan rumah menyajikan ada sate, ada soto, ada opor, semua yang enak-enak ada di hadapan kita. Kita sedang bertamu, disediakan itu semua. Tetapi setiap kali kita mau ngambil sate dipelototin, mau ngambil opor udah bunyi kelontang-kelanting. Ya. Kelihatannya memang kita disuguhi dengan yang enak-enak, tapi ketika yang punya rumah tidak ridho, apakah kita enak makan sate yang empuk tadi? Apakah kita akan nyaman mengambil opor yang begitu menggiurkan lidah kita? Itu pentingnya ridho. Ya, walaupun semua udah ada di hadapan kita, tapi kalau yang punya nggak ridho, akhirnya makan juga terpaksa sedikit. Nggak kolu, nggak masuk ke dalam
tenggorokan, diplototin terus, udahlah pulang aja gini. Tetapi bayangkan ketika kita di hadapan kita bertamu, tapi pas waktu bertamunya nggak tepat. Maksud nggak tepat apa? Kemarin si tuan rumah udah menyembelih kambing, menyembelih ayam sudah habis, tinggal tersisa terong. Dimasakkanlah terong sambil si tuan rumah menyajikan. Mohon maaf, waktunya nggak tepat. Coba datang kemarin, kita semua perbelanjaan masih komplit, bahan makanan masih komplit, apapun akan saya masakan. Tapi karena hari ini hanya cuma ada terong, kami hanya bisa menyajikan terong. Tapi insya Allah ini resep yang paling istimewa, paling khusus kami buat. Silahkan dimakan. Makan terong bisa menghabiskan nasi sebakul. Karena yang punya rumah ridho, enak, ikhlas. Tapi kalau kita makan yang sebelumnya, yang punya nggak ridho, itulah gambaran begitu istimewanya ridho. Hal yang biasa bisa menjadi istimewa, tapi bisa membalikkan, yang istimewa bisa menjadi tidak enak, ketiadaan ridho. Dan demikianlah apalagi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah ridho dulu. Masalah yang lain gampang bisa disulap menjadi istimewa. Yang penting Allah ridho. Kita berbuat ibadah, kita berbuat salat, yang penting untuk ridho Allah. Tetapi sekarang kadang dibolak-balikkan oleh zaman. Orang salat duha agar kaya, orang salat tahajud agar dia lulus. Ya, ini yang kadang bolak-balik. Kita meminta sesuatu sesuai dengan syahwat keinginan kita. Ya, apakah itu salah? Itu tidak salah. Boleh-boleh saja karena memang itu di antara keistimewaannya. Tetapi itu bukan tujuan sebagai orang yang bertakwa dengan benar-benar takwa. Yang diinginkan orang bertakwa, yang penting Allah ridho dulu. Dia sholat bangun malam karena Allah memerintahkan itu, ya. Dia sholat tahajud karena itu adalah perintah Allah, itu dulu. Adapun yang lain silahkan, tidak masalah. Tetapi kembalikan tujuan sebagai orang mukmin yang benar-benar takwa, ridho Allah yang paling utama. Kemudian dijelaskan, wallahu basirum bil ibad, bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat bil ibad terhadap hambanya. Artinya apa? Bahwa fayujazi kulla minhum bi'amalih. Setiap hamba yang beramal akan dibalas dengan balasan sesuai dengan amalnya. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Yang besar, yang kecil, pengorbanan yang tulus, pengorbanan yang diikuti dengan imbalan, Allah maha tahu itu semua. Ya, makanya itu semua akan ada di hadapan Allah dan akan dibalas oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Kemudian dijelaskan secara rinci, lillazina taqaw, siapa itu orang-orang yang disediakan hadiah tadi, yang di sisi Allah itu terbaik, yaitu orang allazina yaqulun, yaitu mereka yang senantiasa berucap, mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu mereka yang senantiasa mengucapkan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami amanna, beriman kepada Engkau. Jadi setiap doa kita mengucapkan ikrar bahwa kami adalah beriman, karena iman itu sendiri adalah kunci dari setiap pengabulan doa. Kita bisa berdoa karena kita beriman. Kita bisa beribadah karena kita beriman. Kita bisa meminta semua permintaan yang baik karena adanya iman. Innana amanna. Kemudian setelah iman apa? Faghfir lana dzunubana. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Ya. Nah, pengampunan Allah
itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kunci dari permohonan itu adalah istighfar. Makanya ketika kita sedang berdoa di tempat yang mustajabah, di saat kita umroh, kita haji, ada tempat-tempat yang mustajabah, itu kan waktunya pasti nggak banyak, akan kedorong-dorong. Ada di Hijr Ismail, ada yang bisa sejam di situ, nggak bisa. Ada yang di Multazam, baru sekian detik sudah kedorong lagi. Ada di Raudhah, berapa saat kita berada di dalamnya. Maka paling tidak ketika kita sampai di tempat yang mustajabah, kalau kita tidak sempat merangkai doa-doa yang baik di dalamnya, apalagi bahasa Arabnya belum, ya. Ini kalau kita minta gadis, bahasa Arabnya apa? Kita minta harta, bahasa Arabnya apa? Ya. Maka cukuplah dengan kita Rabbana ighfir lana, ampuni kami. Cukup. Karena pengampunan Allah itu sendiri adalah kunci dari segala kebaikan dan permohonan. Ketika orang sudah diampuni, Allah itu maha tahu terhadap hambanya, basirum bil ibad. Oh, hambaku ini butuh ini, tidak usah diucapkan, Allah udah tahu. Yang penting penghalang kita mendapat kebaikan, yaitu dosa-dosa kita, keburukan kita sudah dilebur oleh Allah. Maka tidak ada yang dapat menghalangi dari doa-doa kita, karena semua keburukan, noktah-noktah hitam di dalam hati kita sudah dihapuskan oleh Allah. Dan Allah juga menjanjikan, ud'uni astajib lakum, bahwa siapa yang berdoa kepadaku pasti dikabulkan. Dan pengampunan Allah atau istighfar itu juga wujud dari doa itu sendiri. Maka jangan sampai terlupa, istighfar itu adalah sebaik-baik permohonan. Karena kalau kita sudah minta yang lain, itu biasanya keinginan nafsu kita, keinginan syahwat kita. Tapi kalau pengampunan Allah itu biasanya semurni-murninya kita. Kenapa? Kalau kita minta pengampunan Allah, yang kita ingatkan dosa kita, keburukan kita. Tapi kalau kita minta jabatan, itu kan syahwat. Kita minta harta yang kita miliki, itu juga syahwat. Tapi kalau kita minta pengampunan, yang kita ingat adalah dosa-dosa kita, masa lalu kita. Dan itu kaitannya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunilah kami terhadap dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jagalah atau selamatkanlah dari siksa neraka. Kemudian diperinci lagi, tadi orang-orang yang bertakwa cirinya senantiasa mengucapkan Rabbana innana amanna. Itu ciri yang pertama. Maka kalau bisa jangan sampai terlewatkan. Ya, sebagai bentuk ikrar kita beriman dan ikrar kita berdoa minta diampuni. Kemudian ciri yang selanjutnya lebih rinci lagi dalam ayat berikut, bahwa lilladzina taqau, yaitu orang-orang yang bertakwa, cirinya apa? As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. As-sabirin yaitu orang-orang yang sabar. Sabar dalam istilah Arab itu sangat luas. Tapi ketika sabar diartikan dalam bahasa Indonesia sangat sempit. Nah, sabar di dalam Al-Quran adalah sabar dalam bahasa Arab, dalam arti yang luas. Kalau sabar dalam bahasa Indonesia kan artinya menerima. Ya. Ketika diuji dia menerima. Atau mengalah, udah ngalah aja, udah sabar aja. Artinya terlalu sempit. Sabar tidak hanya sekedar mengalah. Sabar tidak hanya sekedar menerima. Tapi sabar lebih kuat dari itu semua. Contoh, ya. Habis Isya tadi malam Pak Hanan ada tamu. Sampai jam 10 mau ngusir nggak enak, nggak diusir, udah malam waktunya istirahat. Sampai jam 10
Pak Hanan sudah punya kebiasaan 2:30 bangun tahajud. Udah tidurnya telat, bangunnya awal. Ini udah mau waktu azan jam 4, ini mata udah meremelek. Ya. Kalau mengikuti keinginan udah tidur aja. Tapi karena Pak Hanan tahu bahwa ada perintah Allah yang lebih besar dari sekedar tahajud, yaitu sholat subuh berjamaah, maka dia tahan. Menahan kantuk yang sangat luar biasa itu juga sabar. Jadi bukan sabar hanya sekedar menerima. Sabar adalah menahan kemalasan yang ada di dalam diri untuk senantiasa taat. Itu juga sabar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Menahan ngantuk untuk melaksanakan sholat berjamaah datang ke masjid. Gak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu artinya sabar. Atau ada juga, kita masih muda, syahwatnya masih tinggi, ya. Kemudian ada seorang perempuan ngajak kita untuk jalan-jalan. Awalnya jalan-jalan. Siapa ndak mau sama perempuan cantik? Tapi karena kita tahu bahwa wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dari jalan-jalan dulu, kenalan dulu. Karena dia tahu perintah agama, enggak, saya enggak mau. Padahal keinginan sebagai pemuda, syahwatnya sangat tinggi. Wah, nyesel ini tadi enggak ngikuti. Tapi karena dia mendahulukan perintah agama, saya enggak mau. Bukan mahram, dosa besar. Itu dalam bahasa Arab sabar namanya. Jadi sabar itu lebih tinggi, lebih kuat dari sekedar sabar dalam bahasa Indonesia. Karena sabar itu ada 3 tingkatan. As-sabru indal bala. Pertama adalah tingkatan yang paling rendah, sabar ketika menghadapi ujian. Kita ditinggal mati oleh keluarga, orang tua, dia menerima, itu sabar. Rumah kita kebakaran, dia tidak mengeluh, tidak ini, itu sabar. Sabar ketika menghadapi ujian, menerima apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, itu sabar. Tapi ada sabar yang lebih tinggi dari sekedar menerima ujian, yaitu as-sabru anil maksiyah, yaitu sabar dari meninggalkan maksiat. Orang mengajak maksiat enggak? Karena meninggalkan maksiat butuh kekuatan. Orang yang enggak kuat enggak mungkin diajak maksiat enggak mau. Orang semua gratis, tinggal menikmati. Ya. Tinggal apa di depan kita santap. Jadi butuh kekuatan, butuh kesabaran, itu sabar. Dan sabar yang paling tinggi adalah as-sabru fit ta'ah, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, seperti tadi contoh Pak Usman. Nah, itu sabar dalam ketaatan. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa di antara ciri-cirinya adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kemudian apalagi was-sadiqin, dan orang-orang yang membenarkan keimanannya. Shadiq lebih tinggi daripada iman. Iman itu mempercayai atau yang dipercaya, tetapi shadiq membenarkan dari apa yang dia percayai. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Itu gelar yang sangat istimewa. Di saat orang-orang mendustakan, dia membenarkan. Ya. Dia berlawanan dengan orang-orang musyrik. Bahkan sebagian orang murtad ketika Nabi Isra dan Mi'raj diceritakan itu, enggak mungkin, mustahil, dia murtad, kembali kepada ajaran lama. Tetapi Abu Bakar membenarkan as-sadiqin. Jadi as-sadiqin itu adalah sebuah perbuatan sebagai wujud implementasi terhadap ucapan. Kita orang yang beriman kan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah. Tetapi ada sebagian kita yang masih takut kepada selain Allah, takut kepada atasan ketika ditekan, ya, takut kepada yang lain, takut kepada khurafat, kepada hantu, kepada iblis, kepada santet dan lain sebagainya. Berarti kita belum shadiq. Karena kalau orang sudah shadiq,
Itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada bini. Maksudnya mengikuti keburukan-keburukan bini. Tidak. Lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah Allah, salatnya kelihatan. Karena implementasi perbuatan. Ya, ini shadiq. Agama memerintahkan ke barat, nafsu menginginkan ke timur, dia ikuti ke barat sesuai perintah agama. Ya. Anak kita pengen masuk ke sini, ya, tetapi agama memerintahkan agar mendapatkan kebaikan ikut ke yang satunya, maka ikuti perintah agama. Itu implementasi dari perbuatan. Perbuatan adalah wujud implementasi terhadap apa yang sudah kita ikrarkan. Artinya la ilaha illallah, semua yang diperintahkan oleh Allah dalam wujud syariat kita ikuti. Itu shadiq. Ya. Tidak hanya shadiq, ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah qanitin. Orang-orang yang tunduk. Orang-orang yang taat. Yang pasrah, artinya hidupnya itu dia serahkan untuk menggapai ridho Allah. Dia tidak hanya melaksanakan yang wajib, tapi juga melaksanakan yang sunnah. Dia tidak hanya menjalankan perintah yang kelihatan saja, yang besar-besar saja, tetapi yang kecil-kecil, yang rahasia dia juga kerjakan. Artinya dia abdikan semua dirinya, semua perbuatannya, semua yang dimiliki, harta, anak, istrinya, untuk menggapai ridho Allah. Itu qanitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, patuh. Kemudian apa lagi? Al-qanitin wal munfikin, orang-orang yang menafkahkan hartanya, mutasaddiqin, yang mensedekahkan. Nafkah itu kan artinya memberikan tanpa mengharapkan balasan. Itu munfik, nafkah. Kalau dia memberikan masih meminta balasan, maka itu namanya bai, jual beli. Dia memberi dengan harapan menerima, ada timbal balik. Tapi kalau nafkah, dia memberikan, dia mengeluarkan, tidak ada harapan, baik itu pujian, baik itu sanjungan, baik itu disebut, baik itu martabat. Karena dia munfikin, karena ingin ridho Allah, cukup Allah yang tahu. Wallahu basirun bil ibad. Ketika dia berinfak, dia bersedekah, Allah Maha melihat terhadap amalnya. Maka Allah nanti yang pasti membalas. Fayujazikum kulla amali, akan membalas setiap amal dari hamba-hambanya. Ini ciri orang yang bertakwa, lilladzina taqau. Kemudian setelah munfikin, wal mustaghfirin, yaitu orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah bil ashar, pada waktu malam. Jadi disebutkan waktu khusus. Ya, tidak hanya dia istighfar ketika sholat saja, tetapi di waktu-waktu saat orang lain lalai, dia bangun. Ashar itu adalah waktu sahur. Waktu sahur bukan hanya Ramadan, tapi setiap malam, yaitu awakhirul lail khassat bizikri li'annaha waqtul ghaflah wa lazzatin naum. Yaitu waktu sahur adalah waktu terakhir dari malam, ya, yang dikhususkan untuk berzikir. Karena waktu sahur adalah waktu ghaflah, waktu orang-orang sedang lalai. Orang-orang sedang asik di kasurnya dan enaknya tidur, lazzatin naum. Waktu yang paling nyaman untuk istirahat. Sedangkan orang yang bertakwa, dia bangun, rela mengikhlaskan waktu yang begitu nikmat untuk istirahat. Dia bangun untuk menjalin hubungan dengan Allah dengan istighfar. Jadi bangun malam itu tidak harus sholat sepanjang malam, tidak. Cukup sholat 2 rakaat sebagai pembuka agar gak ngantuk lagi. Karena kalau orang sudah sholat biasanya matanya melek. Kalau sudah selesai sholat 2 rakaat, tinggal istighfar. Atau tafakur. Tafakur bisa baca Quran, ya, bisa menghatamkan Quran, bisa membaca ayat kemudian direnungi maknanya. Tetapi ayat di sini menjelaskan wal mustaghfirin, seutama-utamanya.
adalah kita membaca istighfar sebanyak-banyak, merenungi, mengevaluasi, muhasabah bagaimana dosa kita masa lalu, masa muda kita, dulu kita tidak serajin ini. Itu kita ingat-ingat, kita mohon ampunan kepada Allah. Apalagi yang pernah terjerumus dengan kegelapan masa lalu, dia ingat-ingat. Jangan sampai itu terulang pada diri kita, atau kepada anak kita, atau kepada keluarga kita, sehingga kita memprotek diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu, Allah menyatakan dalam dirinya dengan berbagai adanya dalil dan ayat-ayat annahu la ilaha illahu, bahwa Allah memproklamirkan dirinya bahwa tidak ada Tuhan, ay la ma'buda fil wujudi bil haq, bahwa tidak ada yang sesembahan yang wajib untuk disembah dengan segala kebenarannya illahu, kecuali Allah. Jadi dalam ayat ini Allah memproklamirkan dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang pantas, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Apalagi di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan walam yakullahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu esa, Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu esa, Allah itu satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak pernah melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Jadi Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Satu-satunya dialah Allah dan tidak ada yang setara kecuali Allah. Allah sudah memproklamirkan. Nah, pada ayat ini diperjelas bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan juga disaksikan wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi pada ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu yang seperti apa? Qa'iman bil qist, yang senantiasa ada dalam jalur kebenaran. Artinya selalu menegakkan perintah Allah, akidahnya lurus, ya, amalannya lurus, keyakinannya lurus, itu qa'iman bil qist. Karena ada ulama tetapi akidahnya melenceng, ya, itu tidak dimaksud dalam ayat ini. Ulama dalam bahasa Arab itu adalah khusus, tapi ulama dalam bahasa Indonesia artinya kemana-mana, asal dia pintar aja sedikit. Baru hafal berapa hadis disebut alim, ulama, ya. Ada orang yang akidahnya melenceng, ulama dia ada di sana. Tapi ulama dalam ini adalah qa'iman bil qist, yang senantiasa menegakkan hujjatullah. Nah, pada ayat ini Allah menyetarakan antara Allah sendiri dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu satu level. Ini bukan menunjukkan bahwa mereka sederajat, tidak, tetapi menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu, bahwa kesaksian malaikat, kesaksian orang-orang berilmu ini sudah cukup. Sebenarnya kesaksian Allah sendiri menyampaikan dalam ayatnya itu juga sudah cukup, tapi Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya, sehingga tanpa kesaksian orang awam itu tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah, keesaan Allah, ketuhanan Allah. Sudah cukup orang yang berilmu, ya, karena ilmunya orang alim, ibadahnya orang alim itu adalah hujjah, bukti, dalil. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengesahkan Allah, kita bersaksi tauhid maupun saksi syahadatul rasul, itu juga karena orang-orang berilmu. Karena ada yang menjelaskan hujjah tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, siapa? Orang berilmu. Sehingga kita tanpa orang berilmu tidak akan mengenal Allah. Karena Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dahulu baru engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah.
Berarti kesaksian kita itu juga atas jasa orang-orang berilmu menyampaikan hujjatullah kepada kita. Ya. Jadi bersyukurnya kita kepada orang ahlul ilmi, ya. Wa ulul ilmi, yaitu mereka yang disebut ahlul ilmi minal anbiya'i wal mu'minin, yaitu dari golongan para nabi dan orang-orang yang beriman, yaitu bil i'tiqadi wal lafzi, yaitu dengan keyakinannya dan ucapannya. Ya. Seperti kadang kita kan meyakini hal yang tidak kita lihat, itu kan sulit. Meyakini sesuatu yang tidak kita ketahui itu kan sulit. Seperti hubungannya makhluk dengan Allah itu seperti apa? Maka kemudian dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada sebuah hadis saya menyampaikan asarul ba'ir yadullu 'alal ba'ir. Adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta. Kan tidak mungkin ada kotoran onta enggak ada ontanya. Lalu siapa yang buang kotoran onta? Manusia. Manusia buang kotoran manusia. Asarul ba'ir yadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta menunjuk kepada onta itu sendiri. Wal makhluk yadullu 'alal khaliq. Dan makhluk itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Yang diciptakan menunjukkan ada yang menciptakan. Kan tidak mungkin meja ini tiba-tiba ada di sini dengan sendirinya. Pasti ini sebelumnya adalah kayu, kemudian dipotong, kemudian dirakit, dihalusi, jadilah meja. Berarti ada yang membuat. Manusia juga demikian. Adanya kita menunjukkan ada yang membuat kita. Siapa yang lebih kuasa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan angka-angka yang lain dengan angka 1. Kita semua bermuara pada angka 1. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah angka 1 barulah angka 2. Angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya sampai la nihayatalah, sampai tidak ada batasnya. Itu hubungan kita. Ya. Jadi kita semua bermuara pada angka 1. Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dijelaskan oleh siapa? Para ulama. Nah, ayat ini menunjukkan keistimewaan para ulama yang Allah menempatkan mereka pada kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaiman bil qist, kemudian diulang lagi la ilaha illahu. Ini kebiasaan Allah. La ilaha illahu yang pertama menunjukkan kesaksian. La ilaha illahu yang kedua menunjukkan kebiasaan. Ayat kursi diulang. Awal dari surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu diulang. Awal ayat ini diulang, kemudian pada akhir ayat ini diulang. Pada ayat yang lain disebutkan yang sama. Allahu la ilaha illahu. Ini kebiasaan Allah menunjukkan bagaimana jati dirinya Allah, zatnya Allah. Al-Aziz, tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang Maha Menang. Pokoknya tidak ada ketika berhadapan dengan Allah yang bisa menang kecuali Allah itu sendiri. Siapapun yang menghalangi jalannya Allah, agamanya Allah, tidak akan pernah menang. Allah Al-Aziz, di hadapan Allah semua lemah. Tetapi walaupun Allah Maha Menangan, Al-Hakim, Allah senantiasa bijaksana. Tidak berbuat semena-mena. Kalau ada kita pasukan yang kuat berhadapan dengan orang yang lemah, pasti akan menindas. Pasti akan menghancurkan. Tapi ketika Allah berbuat, Al-Hakim, berbuat sesuai dengan kebijaksanaannya. As-Sani', ya, dalam setiap perbuatannya, yaitu fi mulkihi, dalam kekuasaan dan kebiasaannya. Nah, itulah ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.